selamat pagi adik-adik yang sudah join. Kakak sapa dulu nih yang sudah masuk. Halo Eagle, selamat pagi Eagle. Pagi Kak. Ya, kalau belajar biologi paling semangat nih si Eagle. Bener Eagle? Harus disemangatin Kak. Harus dong ya. Sudah gimana progres materinya? Udah paham sampai di mana nih kalau materi biologi? Biologi itu kalau yang belajar sendiri itu kemarin baru Materi apa? Kelas berapa yang udah mulai dicicil? kemarin tuh baru beres katabolisme dan anabolisme. Berarti itu kelas yang kemarin dong ya, kelas 12 ya. Materi kamu. Iya. Jadi kan kemarin tuh baru sel dan cara memproduksinya, terus ya enzim, katabolisme sama anabolisme. Ya, berarti baru materi-materi yang masih baru belajar nih berarti ya. Kalau yang kemarin-kemarinnya materi kelas 10-nya belum berarti? Iga? Masih belum sih, dari yang sistem terkecil dulu. Oke, tapi gimana nih waktunya udah mepet banget, harus digas. Ya udah dijadwalin sih sama pelajaran-pelajaran lain. Oke, Igel. Tetap semangat ya, Igel. Udah selesai semua. Iya. Tuh tadi pretestnya bisa dijawab, Igel, dari 1 sampai 15 soal. Udah banyak yang lupa kalau ini. Yang bisa tadi yang mana? Seingatnya Igel materinya. Tumbuhan atau animalia tuh? Lupa semua tuh. Hampir kurang ada istilah-istilahnya, ada yang inget tapi detailnya nggak inget, jadi ngaco. Tahu tuh jawabannya gitu ya? Iya, jadi takut tidak yakin gitu. Oke, nanti kita bahas ya Igel ya. Terus kakak mau sapa lagi nih temennya yang sudah masuk. Diva, halo Diva. Muhammad. Ya Kak. Ya, Diva, gimana nih kamu pagi-paginya? Tetap semangat dong belajarnya, Diva? Tetap Kak. Iya dong. Tadi pretestnya udah bisa jawab berapa, Diva? Dikit Kak. Berapa tuh dari 15? Bisa berapa? 6 kali. 6? Wah, nyaris nggak nyampe setengahnya tuh. Masih banyak yang lupa? Iya. Kalau udah terlalu spesifik saya lupa. Spesifik ya. Terus yang tahu simpelnya hanya animalia sama tumbuhan gitu doang. Tapi ya, kalau udah vertebrata masih itu. Oh, masih ingat ya. Kalau yang tumbuhan kayaknya banyak yang lupanya nih. Tumbuhan ya. Oke, padahal deket rumah banyak bunganya ya, Diva. Enggak, tumbuhan. Banyak sih tumbuhan. Iya, cuma nggak tahu tuh siapa ya, Diva. Iya. Oke, kita bahas hari ini. Kakak sapa lagi untuk Huda. Halo Huda, selamat pagi. Pagi Kak. Ya, Huda, pagi-pagi ini masih tetap semangatkah belajarnya? Semangat dong ya. Semangat Kak. Ya, Diva tadi untuk pretestnya berapa soal kamu bisa jawab? Banyak yang lupa Kak. Yang lupa. Dari 15, kamu bisa berapa? 10? Enggak. Bisa 10 soal? Enggak. Enggak ya? Iya. Iya, tapi kayaknya jawabnya tadi nembak atau gimana tuh, Hida? Tadi. Yang seingatnya? Ya, yang seingatnya. Yang seingatnya. Oke, makanya kita review lagi biar ingat, ya kan? Udah. Oke, kalau gitu minggu lalu kita belajar apa sih, Hida? Masih ingat nggak? Kita belajar apa minggu lalu? Kemarin yang kita belajar apa sih? Yang gen itu bukan Kak? Genetika ya, yang pola hereditas. Bukan, satu lagi, bukan. Benar nggak sih yang lain? Belajar apa kita ini? Udah ingatnya 2 minggu lalu. Dia ingatnya pola hereditas. Berarti yang kemarin kita itu mikroorganisme. Oke, kita langsung saja ya belajarnya hari ini. Soalnya banyak yang udah lupa tuh Kak ya mengenai materi plantae dan animalia. Kalau udah ngomongin ini banyak di sekitar kita. Benar gak sih ketika kamu keluar rumah, mungkin kamu lihat ada tumbuh-tumbuhan ya, atau bahkan hewannya sendiri. Misalkan kayak ketemu semut, nah itu udah masuk animalia. Terus nyamuk yang ada di sekitar kita deh. Nah kita akan bahas nih kira-kira apa sih perbedaan mereka animalia dan plantae. Nah terus di sini kita mau lihat dulu ciri khas dari dunia tumbuhan.
Sebelumnya kira-kira nih, apa ciri-ciri utamanya dulu atau ciri-ciri khasnya? Ada mungkin yang mau jawab? Mungkin si Diva, apa ciri khasnya Diva? Dikatakan dia tumbuhan. Oh, ini tumbuhan nih, bukan hewan. Fotosintesis. Kenapa? Dianya Fotosintesis. berfotosintesis. Nah, apa yang bisa yang membuat dia bisa berfotosintesis? Nah, ada lagi tuh. Berarti dunia tumbuhan disebutnya berarti dia memiliki apa? Memiliki Kloroplas. betul, kloroplas. Oke, kloroplas tempatnya warnanya siapa? Klorofil. Klorofil. Oke, jadi sudah bisa bedain kata kloroplas. Kloroplas itu adalah tempat di mana pigmen siapa? Warna hijau itu tadi siapa? Klorofil. Nah, jadi sudah bisa bedain. Terus kalau dia punya, pokoknya yang semua punya klorofil udah masuk tumbuhan. Nah, sekarang balik lagi nih. Emang kalau kayak jenis alga nih, alga ya. Alga itu kan juga tumbuhan tuh. Tapi sudah bisa masuk ke dalam plantai enggak kira-kira? Alga, tahu alga? Apa itu Kak alga? Taunya alda. Ayo, alga itu sejenis ganggang. Kalau ganggang pernah dengar? Pernah, Kak. Ya, tapi ganggang nggak bisa masuk di kelompok plantai ini. Kenapa ya? Padahal dia itu masih apa tuh sudah klorofil. Nah, tadi kan kakak bilang semuanya kalau yang punya klorofil udah masuk dunia tumbuhan. Dinding sel. Tapi kalau alga itu atau ganggang dia masih bersel satu atau uniseluler. Sementara yang masuk ke dalam kingdom ya. Jadi istilahnya ini kingdom. Ciri khas khusus untuk dunia tumbuhan masuk dalam kelompok plantai nih. Ya. Nah, jadi dia itu sudah bersifat bersel banyak. Disebut apa? Ayo paham dulu dalam istilah-istilahnya. Multiseluler. Betul. Jadi kalau banyak sel itu multiseluler. Terus nganggapnya gini, kalau dia multi berarti banyak sel. Nanti sel-sel itu, jadi kan ada sel nih. Terus sel-sel itu nanti akan menyusun menjadi apa? Banyak-banyak sel, nyusun apa jadinya misalkan? Ini jadi jaringan, ya. Misalkan sel-selnya, terus nyusun lagi. Ini ada bentuk jaringan lagi, misalkan ya. Ini jaringan. Nah, kumpulan jaringan berbagai jaringan nanti akan menyusun apa nantinya? Semuanya membentuk organ. Nah, berarti yang masuk dalam kelompok plantai itu yang sudah jelas, ya sudah terlihat secara makroskopis berarti. Nah, jadi bersifat multiseluler atau dia itu dalam bentuk makroskopis. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu kenal tanaman ini enggak? Nah, kita kenal karena kita sering lihat. Nah, berarti secara makroskopis. Kalau si alga, dia itu masih uniseluler. Kita bisa mengamatinya dengan alat bantu. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut lagi ciri utama dari dunia tumbuhan ini. Nah, kenapa ada sebagian bakteri yang punya klorofil tapi nggak bisa masuk kemari? Ayo, ada bakteri nih, tapi dia disebut juga autotrof tuh. Nah, sehingga ini ya, memiliki kloroplas atau pigmen klorofil sehingga dia ini bisa disebut atau berperan sebagai autotrof. Nah, ini pernah dengar juga ya. Kalau dia bersifat autotrof, sehingga di dalam suatu ekosistem, dia berperan sebagai produsen. Nah, produsen atau ada kata produksi, berarti dia mampu menghasilkan. Betul adik-adik? Betul ya? Ya, jadi autotrof nih. Nah, lalu dia bersifat multiseluler tadi atau makroskopis. Nah, terus tadi dia ini kalau dunia tumbuhan ini dia bersifat yang sudah punya inti. Apa dong? Eukariot. Istilahnya. Betul, bersifat eukariotik. Nah, jadi kalau dia punya eukariotik berarti intinya jelas dong nih. Nah, lalu yang berikutnya kalau dunia tumbuhan itu tadi yang paling utama dia udah punya kloroplas. Nah, lalu di dunia tumbuhan ini ada yang namanya karakternya atau sifat karakter dari tumbuhan sendiri. Karakternya itu ada yang sudah jelas batang dan akarnya ataupun daunnya. Ada yang masih peralihan. Nah, jadi kalau di tumbuhan itu ada yang disebut dengan istilah talus. Pernah dengar ini? Sama kormus.
Jadi kalau ngomongin di dunia tumbuhan pasti ada ketemunya nih. Sehingga dari kata talus dia disebut tumbuhan apa? Talopita. Nah, gitu dia. Jadi ini talopita. Nah, aduh, tumbuhan apa nih talopita? Kalau nggak salah tadi ketemu deh di pretestnya. Ada kan kata-kata ini? Talopita. Betul? Suara kakak masih kedengaran di sana? Ada kayak Masih ya. Nah, talopita berasal dari kata talus, berarti dia struktur, akar, batang, dan daunnya bagaimana? Belum jelas atau belum sejati. Akar, batang, dan daunnya. Jadi kalau di tumbuhan, kita kalau ngelihat satu tumbuhan itu, oh dia punya akar, dia punya batang, dan juga punya daun. Nah, tapi ada yang struktur akarnya, batang dan daunnya itu belum lengkap atau belum sejati. Nah, ini disebut tumbuhan talus atau talopita. Nah, kalau yang sudah sejati, akar, batang, dan daunnya yang sudah lengkap atau yang sudah sejati, itu disebutnya kormus. Gitu ya. Nah, terus ada lagi, kalau ngomongin tumbuhan, kita pasti membicarakan yang namanya pembuluh angkut. Kalau pada hewan itu disebutnya istilahnya pembuluh darah. Kalau di ngomongin hewan, pembuluh darah itu terdiri dari apa saja ya? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ngomongin pembuluh darah. Apa saja jenis pembuluh darah kita? Ayo, kalau nggak pada hewan, pada manusia juga boleh. Sama ya. Siapa pembuluh darah? Pada manusia ada dua atau tiga? arteri. Iya, oke. Ada 3 nih, mulai dari yang diameternya paling tebal atau yang paling lebar. Arteri. Arteri itu pembuluh nadi. Terus selain arteri, temennya vena. Ya, vena itu pembuluh balik. Lalu di arteri, vena ada lagi yang pembuluh halusnya. Ini suka banget kita dengarnya. Siapa? Kapiler. Nah, ini pembuluh darah pada animalia. Kalau pada tumbuhan, apa nama sistem pembuluhnya? Memiliki pembuluh. Apa di sini ceritanya? Bukan pembuluh darah, tapi pembuluh angkut. Siapa ya? Ini dari SD kayaknya belajar ya. Sistem transport pada tumbuhan yang bawa air siapa? Yang bawa sistem fotosintesis. Nah, gitu kan? Yang memiliki pembuluh angkut itu dia terdiri dari 2, yaitu ada silem. Iya, ini sering banget ya, silem dan flum. Nah, lalu nanti apa dasarnya? Nah, ternyata di kelompok tumbuhan ini ada yang nantinya dia tidak punya pembuluh angkut. Berarti dia nggak punya silem dan flum. Nah, jadi berdasarkan ada tidak pembuluh angkut ini nanti terbagi lagi tumbuhan tersebut. Nah, apa itu? Ada tumbuhan yang berpembuluh disebutnya tracheophyta. Berasal dari trakea. Terus ada yang tidak berpembuluh namanya atracheophyta. Nah, ini ya. Jadi kalau ngomongin pita-pita udah tumbuhan nih. Kayak tadi talopita. Jadi berasal dari kata talus ya. Berarti trakeo pembuluh, A itu tidak. Trakeo berarti nggak punya pembuluh. Gitu. Nah, jadi nanti ada kelompok tumbuhannya. Jadi tadi tracheophyta memiliki atau berpembuluh. Apa maksudnya berpembuluh? Punya silem dan floem. Kalau atracheophyta itu tidak berpembuluh. Nah, sampai sini sudah tahu gambaran dari tumbuhan. Ada yang mau bertanya? Bisa diterima? Halo? Ya. Kalau tumbuhan yang tidak berwarna hijau, di kloroplasnya pigmen klorofilnya kemana? Nah, contohnya kalau kita ngomongin alga, kan gitu ya. Alga itu kan ada alga merah. Iya. Nah, kok dia lebih dominan sih? Kan gitu. Terus ada alga coklat. Pernah dengar nggak nih? Jadi kan misalkan ada tumbuhan. Jadi misalkan mungkin Igal mikirnya yang kayak bunga, begitu? Ada tanaman yang daunnya juga tidak hijau. Iya. Nggak hijau ya. Oke. Nah, jadi kalau itu di dalam bagian tumbuhan itu dia tidak dominan klorofil di situ. Ada dominannya. Contoh, kayak alga merah.
dia tuh kenapa hampir seluruh daun atau bagian tubuhnya berwarna merah? Tapi sebenarnya dia punya apa? Dia tetap ada klorofilnya. Iya. Nah, tapi ada yang lebih dominan lagi dibanding klorofilnya. Siapa pigmen yang membuat dia warna merah? Itu ada warna namanya phycoerythrin. Nah, makanya kalau ngomongin zat phycoerythrin, ini adalah dominan warna yang ada pada alga merah. Phycoerythrin. Berasal dari kata eritrosit. Eritrosit apa itu? Sel darah merah. Iya, jadi tuh kalau di biologi tuh ada istilah-istilahnya. Jadi kalau gampang ngingat istilah katanya, oh pasti nanti langsung ngarahnya ke sini. Phycoerythrin. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi bagian batang kah atau bagian daun nih, dia nggak hijau. Tapi kenapa dia, kemana warna hijaunya? Tetap ada, cuman ada yang lebih dominan lagi yang membuat dia berbeda dari warna seperti warna daun. Gitu. Bisa Oke, Iga? Kak. Siap. Makasih, Kak. Nah, berarti intinya tetap dia punya apa? Punya Klorofil. klorofil. Iya. Nah, jadi nanti kita ketika lihat kelompok tumbuhan ini, nanti kita akan lihat dia bersifat apa? Ada talus ataupun kormus. Nah, gitu ya. Terus kita mau lihat sebelum menjelaskan struktur lumut, yang maksudnya kakak jelaskan kelompoknya dulu. Ini kakak hapus dulu biar kakak tahu buat kelompoknya. Nah, tadi sudah tahu ciri-cirinya. Nah, dunia tumbuhan. Sehingga ada kelompoknya. Siapa saja yang termasuk dari si plantae ini. Nah, plantae ini nanti ada terdiri dari 2 kelompok. Berdasarkan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Berarti udah bisa sebutin tadi. Siapa tadi? Tumbuhan yang tidak berpembuluh. Berarti A, Tracheophyta. Ya enggak? Terus yang berpembuluh tadi apa? Tracheophyta. Nah, jadi dikelompokkan menjadi 2 tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan ini ada tumbuhan yang tidak berpembuluh, lalu dia berdasarkan terbagi lagi berdasarkan reproduksinya. Nah, ini terbagi 2 lagi, ada tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat reproduksinya. Ada tumbuhan yang masih bereproduksi dengan spora. Nah, itu di sini berspora. Berarti dia tumbuhannya tidak berpembuluh dan bereproduksi dengan spora. Nah, gitu dia. Siapa ini? Oke. Terus ada tumbuhan berpembuluh, lalu dia bisa bereproduksi dengan spora dan ada yang bereproduksi dengan biji. Oke, berbiji. Sehingga nanti ada tumbuhan Atrioculpita terus dia berspora. Hanya satu tumbuhannya, yaitu contohnya tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah lumut. Lumut ini nama istilah atau nama latinnya Bryophyta. Oke, nah sini ketemu nih. Berarti tumbuhan lumut itu saja yang tidak berpembuluh untuk kelompok plantae. Jadi kalau misalkan ada ciri-ciri tumbuhan tidak berpembuluh dan bereproduksi dengan spora, kamu dengan yakin menjawabnya adalah Bryophyta. Nah, lalu ada yang tadi berpembuluh. Kita tambahkan di sini. Jadi A itu tidak, trakeo pembuluh. Berarti tumbuhan yang tidak berpembuluh. Terus trakeo tadi ini adalah tumbuhan yang sudah berpembuluh. Nah, lalu kalau tadi dia bereproduksi nih, nah perbedaannya apa? Kalau ini dia lumut tadi berspora, sama. Kenapa dia nggak masuk ke kelompok sini? Nah, dia kan tadi sudah berpembuluh di sini ya. Nah, ini ada yang sudah sedikit kompleks dibanding lumut, yaitu tumbuhan paku. Jadi di sini sudah kelihatan perbedaan tumbuhan paku dengan lumut. Nah, persamaan mereka apa? Mereka masih sama-sama melakukan reproduksi dengan cara apa? Spora. Perbedaannya, nah yang satu tidak berpembuluh, yang satu sudah. Nah, di situ ya. Terus ada nama istilah kalau paku itu Pteridophyta. Oke, paham sampai di sini? Sudah tahu perbedaan lumut dan paku? Adik-adik? Ya, Kak.
Udah. Terus kita ngomongin tumbuhan yang berpembuluh tapi sudah berkembang biaknya atau bereproduksinya dengan biji nih. Nah, ada sebutannya. Tumbuhan yang disebut dengan istilah tumbuhan berbiji itu ada nama istilahnya. Namanya spermatopita. Tuh, dari tadi kita ngomongin pita-pita ya. Nah, lalu tumbuhan berbiji ini terbagi dua lagi. Wah, terbagi-bagi terus ya, Kak? Iya. Jadi kalau biologi memang materinya selalu membelah-membelah seperti bakteri ya, membelah-membelah ada bagian-bagiannya nih. Nah, terus kita lihat tumbuhan berbiji. Ada yang mau jawab kira-kira tumbuhan berbiji? Apa jawabannya? Kira-kira ini, Kak. Iya. Nah, di sini ada biji terbuka dan biji tertutup. Ya kan? Sehingga Kakak buat di sini biji terbuka. Biji terbuka atau biji tertutup nih, Angiospermae sama Gymnos. Yang mana letak bijinya yang di dalam. Yo. Yang mana nih biji terbuka sama biji tertutup? Wah, udah lupa nih Kak. Yang mana? Angiospermae adalah bijinya bagaimana? Biji tertutup. Nah, Kak, kenapa sih disebut biji tertutup? Ya, karena di dalam. Ya iyalah, ke dalam kenapa? Karena bijinya dilindungi oleh bakal buah. Jadi kalau buah yang sering kita makan, jambu, rambutan, ya semua buah itu bijinya semua di dalam tuh. Nah, itu adalah Angiospermae. Nah, kalau Gymnos, kenapa dia disebutnya biji terbuka? Emang bijinya terlantar gitu dibuka di bagian buahnya. Nah, jadi dikatakan biji terbuka itu bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah. Contohnya apa nih? Jadi kalau jenis Gymnos nggak banyak, nggak sebanyak jenis dari Angiospermae. Contohnya itu kalau yang paling ingat banget itu kayak jambu mete. Bijinya emang nongol keluar ya, bener nggak sih? Halo? Biji terbuka. Terus ada pinus. Pinus, lalu ada lagi melinjo. Pernah makan emping? Emping tahu? Tahu nggak? Tahu ya. Nah, emping itu bahan dasarnya dari melinjo. Nah, itu ya, itu satu kelompok dari masuk ke dalam kelompok Gymnospermae. Nanti di mana perbedaannya? Perbedaannya kenapa dia disebut biji tertutup? Karena dia punya bunga. Punya bunga yang seperti apa yang sering kita pelajari, bunga itu ada mahkotanya gitu ya. Dia punya putik-putik dan benang sari. Itu ya waktu SD belajarnya. Terus ada bakal buahnya gitu ya kan. Terus ada tangkai. Nah, terus ada mahkota tadi. Nah, yang punya ini adalah dari kelompok mana? Dari kelompok Angiospermae. Nah, jadi bijinya di sini dilindungi di bakal buah. Sini bijinya. Oke, nah ini untuk si Angiospermae. Dia punya bunga. Kalau Gymnos nggak punya bunga Kak seperti ini. Iya, dia punya struktur yang mirip dengan bunga, itu disebutnya strobilus. Makanya nanti kalau ngomongin strobilus itu sudah pasti punya atau mirip ciri-ciri pada Gymnos. Gitu ya. Nah, lalu pada biji tertutup ini terbagi lagi berdasarkan jumlah keping bijinya. Nah, ini yang sering juga dengar nih, yaitu keping biji 1 monokotil atau monokotiledon. Terus kalau yang keping 2 dikotil. Nah, yang taunya belajar tumbuhan langsung kemari, monokotil dan dikotil. Betul tidak? Raffi. Halo Raffi. Iya Kak. Iya, taunya yang ngomong tumbuhan yang mana yang sering kamu dengar nih dari kelompok tumbuhan nih sampai ke ujung sini. Yang mana? Ya, yang sering didengar. Iya. Oh, yang ini bukan? Mono sama Iya. Diko. Iya. Iya. Yang ininya kemana semuanya? Nggak tahu ya? Nggak muncul ke permukaan pula ya, Raffi? Iya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan tumbuhan apa saja yang kamu tahu? Nah, jadi ketika kita mengenal lumut ini di mana sih? Kira-kira habitatnya? Kakak mau tanya dulu. Noval, tadi belum kakak sapa ya. Halo Noval, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Iya, Noval kenal sama lumut nggak? Udah kenalan belum sama lumut? Kenal, Taunya Kak. di mana?
Tahu di mana Di sih? batu. Di Biasanya. batu. Oke. Selain di batu di mana lagi tuh? Bisa di kayu nggak? Bisa. Bisa ya. Oke. Kalau paku? Paku di. Iya, itu yang nempel di tembok bukan, Kak? Oh, itu bukan ya? Bukan. Bukan. Yang mana dong ini? Tanaman Yang mana paku. Yang mana ya? Kalau biasanya dia suka ada di daerah dataran tinggi atau daerah puncak tuh, yang bentuknya kayak jarum. Jadi tuh ada jenis paku. Jadi kalau paku ini dia spesiesnya lebih ke tanaman hias. Atau jangan-jangan depan rumahnya ada nih jenis paku. Noval. Enggak. Oh, di medianya tanah. Medianya tanah. Kalau lumut emang medianya apa? Noval. Sama ya? Tapi kan batu bisa tuh. Bisa batu, bisa kayu ya. Berarti kalau paku bisa nggak dia di paku di kayu? Enggak ya? Enggak bisa. Enggak. Oke, berarti dia tanah nih. Nah, cuman perbedaannya apa? Jadi kalau dia ini masih berspora. Nah, kalau yang ini kayaknya sering dengar nih. Gimnos. Kalau tadi Kakak bilang ada melinjo. Tahu melinjo, biji melinjo? Kakak mau tanya dulu. Huda. Kita belajar tumbuhan-tumbuhan dulu nih. Huda, biji melinjo tahu nggak? Yang kayak gimana? Tahu Kak. Tahu ya? Yang Coba warna apa aja merah gitu kan. bijinya? Merah. Oke, ya. Yang Ada merah, ada hijau, betul? yang itu. Iya, gitu ya. Nah, berarti sudah tahu gambaran apa yang akan kita bahas dalam dunia tumbuhan. Kita lihat dulu nih. Setelah kita udah tahu, kita mau lihat dulu ciri dari lumut itu sendiri. Lumut. Nah, lumut tadi nama istilahnya apa? Lumut itu bryophyta ya. Lumut itu. Nah, terus ciri khas dari lumut itu adalah tadi ada 2 ciri khasnya. Dia tumbuhan apa? Lumut itu masih tumbuhan berspora atau berbiji tadi? Berspora. Nah, lalu dia ini kalau lumut dia merupakan jenis tumbuhan yang bersifat peralihan. Peralihan itu berarti belum mana nih, belum jelas nih. Peralihan dari mana? Peralihan dari talus dan kormus. Nah, kalau tumbuhan yang benar-benar masih bersifat talus itu adalah alga atau ganggang. Kenapa? Karena dia masih berbentuk seperti lembaran gitu ya, kayak rumput laut tuh. Jadi tuh seakan-akan itu bukan batangnya atau bukan daunnya. Nah, jadi kalau lumut ini juga sama, tapi dia peralihan. Peralihan dari talus dan kormus. Nah, karena dia tadi tumbuhan peralihan, sehingga dia ini juga tumbuhan yang belum memiliki pembuluh angkut atau belum berpembuluh. Nah, ini ciri khas dari lumut. Jadi kalau dari ketiga ini, kamu udah langsung yakin ini adalah merupakan ciri-ciri lumut. Lalu, yang akan dibahas di dalam lumut ini strukturnya, dia mengalami sistem pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Nah, jadi metagenesis ini adalah bagaimana daur hidupnya atau sama dengan siklus hidupnya. Nah, dalam siklus hidupnya ini atau metagenesis ada 2 nih. Nah, ini yang suka ditanya di dalam fase atau pada tumbuhan lumut di siapa yang berperan sebagai fase gametofit. Nah, jadi di metagenesis itu ada 2 fase yang terjadi. Fase gametofit dan sporofit. Nah, kalau dibilang gametofit, berarti berasal dari kata apa? Gamet. Nah, berarti ada tubuh dari lumut tersebut yang membentuk gametnya. Nah, lalu ada fase apa? Spora. Jadi ini fase, tahap ya, tahap di metagenesisnya. Jadi kalau dikatakan gametofit itu penghasil gamet. Penghasil dari gamet. Kalau sporofit itu berarti penghasil spora. Nah, karena tadi dia tumbuhan berspora. Contoh Kakak gambarkan tumbuhan lumut ya, tumbuhan lumut yang dibilang lumut sejati, dia sudah terlihat nih. Jadi dia punya akar, akarnya itu masih akar semu yang disebut akar rhizoid. Lalu dia punya batang, tapi sebenarnya batangnya belum sejati nih. Lalu dia punya daun. Nah, dia punya daun gini. Lalu nanti di dalam tubuh lumut ini sendiri akan terjadi perkembangan embrio. Di dalam perkembangan embrio di sini, nanti dia akan memunculkan badan spora. Nah,
Kayak gini ya. Nah, ini adalah ciri dari si lumut. Nah, tadi di mana letak fasenya tadi? Gametofit atau sporofitnya? Nah, kalau di sini, nah, yang ini adalah fase tumbuhannya ya. Ini yang disebutnya fase gametofit. Kalau ini berarti hasil dari fase apanya? Penghasil sporanya. Kenapa? Setelah gamet di sini melebur, berarti dia membentuk ada hasilnya dong. Hasil dari peleburan gamet. Hasil dari peleburan gamet itu akan menghasilkan spora. Nah, disinilah tadi letak fase sporofit ya dan fase gametofit. Paham untuk sampai di sini? Halo? Suara kakak masih jelas di sana? Kak, dia vegetatif apa generatif, Kak? Nah, Kak, dia vegetatif sama apa generatif nih. Nah, berarti bisa dikatakan bisa dua fase nih yang dia lakukan dalam satu metagenes ini. Kalau ngomongin gametofit, berarti kalau ngomongin gamet, berarti reproduksi apa dong di sini? Bersifat apa? Secara generatif dong. Iya enggak? Kalau dibilang reproduksi generatif, itu kan dia melibatkan alat reproduksi atau sel kelamin. Setuju? Halo? Ya. Lalu habis itu dia nanti kira-kira ngeluarin sporanya bagaimana? Berarti sama dia kayak bertunas. Nah, berarti di sini reproduksi apanya berarti ini? Sama sifatnya. Vegetatifnya. Nah, berarti dia mau membentuk apa? Ketika spora ini nanti keluar dari tempat fase sporofitnya, nanti kan tumbuh lagi. Membentuk apa? Membentuk tunas baru. Berarti itu juga merupakan fase dari apa? Dari vegetatifnya. Bisa? Tadi yang nanya sih Diva. Ya, Kak, Siapa ya. tadi yang nanya? Diva ya? Oke. Berarti kan yang kita tahu Kak, kalau vegetatif tuh bertunas, terus umbi batang, betul nggak, Diva? Terus kalau yang buatannya itu mencangkok. Nah, itu untuk berlaku pada tumbuhan apa? Tumbuhan berbiji. Nah, jadi kalau ini tumbuhan lumut ini, dia dalam satu generasi atau reproduksinya, dia dapat melakukan 2 reproduksi sekaligus. Makanya disebut metagenesis. Dia bisa sebagai fase generatifnya dan juga melakukan fase vegetatifnya. Paham? Halo? Tadi akarnya siapa di sini? Rhizoid. Nah, ini akarnya ya. Rhizoid itu akar semu. Jadi kalau misalkan lumut itu tadi kan dia itu peralihan. Jadi dia nggak kuat ya struktur akarnya. Bahkan kita kalau cuman cabut aja gitu kayak di kayu sama batu gampang banget nggak copotnya. Benar nggak sih? Halo? Kalau kamu nyabut tumbuhan pohon durian tuh kamu bisa cabut sendiri nggak? Nggak bisa ya. Karena strukturnya udah lebih kuat ataupun lebih kompleks. Nah, jadi di sini tadi ada kata peralihan. Berarti dia di antara talus dan juga kormus. Tadi apa talus? Tadi dengar kakak enggak? Rafki. Halo Rafki. Apa tadi kata talus? Iya, Kak. Talus apa tadi Rafki? Nih. Yang buat tumbuhan peralihan, Kak. Kenapa disebut peralihan? Berarti dia di antara talus sama kormus. Kalau talus itu sendiri apa sih? Tumbuhan yang bagaimana? Tadi Rafki belum dengar. Apa tadi ya? Oke, coba temennya yang dengar. Ayo. Winda mungkin? Winda tadi dengar kakak jelasin talus dan kormus? Halo, Winda. Iya, Kak. Apa tadi ya beda talus sama kormus, Winda? Nggak terlalu dengerin. Nggak terlalu dengerin. Siapa yang dengar? Ayo nyalakan mic-nya. Ada yang tahu nih. Belum sejati, Kak. Belum sejati. Apanya yang belum sejati ini, Eagle? Akar, batang, daunnya. Nah, gitu. Jadi kalau di tumbuhan kan kita pasti kenal istilah apa nih? Ngomongin ada akar. Benar? Jadi kalau misalkan tumbuhan yang sering kita lihat, ini akarnya. Kan gitu ya.
Terus kalau yang ke atas ini nih batangnya. Terus kalau yang kemari tuh, nih daunnya, kan gitu ya. Ini tumbuhan yang benar-benar nih. Nah ini udah tumbuhan sejati. Kenapa? Udah jelas banget nih. Tinggal membentuk apanya aja, bunga sama buahnya. Nah, jadi kalau disebut tumbuhan sejati itu, dia tuh sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Nah kayak gini. Akarnya ada, batangnya juga ada, sama daunnya ada. Itu kormus. Kalau yang belum jelas, nih, ini saja, ini untuk tumbuhan lumut yang sejati. Ada lumut, nah contohnya kayak di dinding kamar mandi ini. Kalau suka apa gitu ya, suka nempel kan di dinding batu, ya kalau lembab, muncul tuh kayak hijau-hijau lembaran. Itu lumut. Sudah kelihatan nggak daunnya, batangnya, seperti tumbuhan ini? Tidak kan? Halo? Berarti dia hanya berupa apa? Jadi berupa akar, batang, dan yang belum sejati. Jadi tadi talus, kakak ulangi. Akar, batang, dan daunnya belum sejati. Sejati seperti apa? Penyusunnya. Kalau kita balik lagi, mengetahui jaringan struktur penyusun akar, batang, dan daun, itu kan ada ngomongin epidermis, ada korteks, ya kan? Ada pembuluh angkutnya. Nah, itu kalau yang sudah sejati. Itu kormus. Jadi si lumut itu ada di sini, pertengahan antara diatalus dan kormus. Gitu. Paham? Halo? Bisa semuanya dengar? Ya Kak. Bisa ya. Berarti ini kalau udah jelas ini disebutnya kormus. Oke. Lalu kita mau lihat kira-kira tumbuhan lumut itu kayak gimana aja sih? Nah, ini ada 3 kelompok dari lumut. Terlihat dari perbedaannya. Nah, kalau yang gambar A, dia itu kan kayak bentuk lembaran tuh. Nah, dia ini kan kelihatan mau kita bilang yang mana batangnya, yang mana daunnya nih, yang mana akarnya nih. Nah, kita langsung bilang, ini batangnya, ini bunganya. Nah, wah itu bukan ya, salah. Nah, maka kalau kita lihat dari kelompok lumut ini ada 3 berdasarkan bentuk dari daunnya. Nah, ada yang bentuknya lembaran menyerupai hati. Yang mana tuh menyerupai hati? Dia katanya seperti hati tuh. Jadi ini bentuknya nih berbentuk lembaran, ya kan? Nah, terus muncul yang namanya ada badan sporanya. Nah, jadi yang pertama ini adalah kelompok ya, atau klasifikasi. Klasifikasi daripada si lumut. Yang pertama, ini lumut hati atau yang disebut hepatikopsida. Nah, berasal dari kata hepar. Hepar itu kan hati ya. Nah, jadi hepatikopsida itu dia disebutnya lumut hati karena bentuknya. Bentuk dari lembaran daunnya atau bentuknya, bentuk lembarannya ya. Bentuk lembarannya menyerupai hati. Bentuk lembaran ya, dia menyerupai hati. Coba kita lihat yang bawah. Dia bentuk lembarannya menyerupai apa? Nah, muncul dari daunnya seperti kayak apa? Menjulang ke atas gitu ya penjulannya. Ini disebut apa? Lumut tanduk. Nah, lumut tanduk itu disebutnya Antherotopsida. Ini adalah lumut tanduk. Terus yang ketiga ini lumut daun. Nah, ini yang sering dibilangnya makanya lumut sejati nih. Lumut daun itu Bryopsida. Makanya diambil dari sini namanya. Jadi Bryophyta gitu ya. Bryopsida. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai lumut sejati. Lumut yang sudah terlihat seakan-akan. Nah, seperti punya akar. Ini batangnya, terus ada daunnya nih. Ini daunnya ya. Padahal sebenarnya masih peralihan. Nah, terus yang ininya tadi siapa? Yang ini adalah bagian penghasil sporanya. Nah, itu tadi lumut sejati. Nah, sudah tahu ya tadi ada berapa contoh baik lumut atau klasifikasi dari lumut ini. Nah, lalu kita mau lihat bagaimana sih tadi yang namanya pergiliran keturunan dari lumut tersebut atau yang disebut tadi metagenesis. Nah,
Lalu di sini lihat dari skemanya, dari mana nih Kak mulainya? Pastinya dari tumbuhan dewasanya dong. Dari mana tumbuhan dewasanya? Ini Kakak nomorin, berarti dari sini. Dari A, B, ini apa? C, terus D, ini E, ini F. Gitu ya. Nah, apa ini keterangannya yang mengalami lumut berperan sebagai metagenesis? Metagenesis tadi disebut pergiliran keturunan ya. Nah, jadi dia itu mulainya dari tumbuhan spora. Yang mana spora kalau digambar? Spora itu kan berupa seperti kayak serbuk tuh. Ini berarti sporanya. Spora ini dihasilkan dari badan spora. Badan spora itu disebut sporogonium. Nah, ini semari semuanya adalah badan dari sporogonium. Sporogonium itu dari sini berarti. Nah, sporogonium itu sebagai fase apa? Sebagai fase sporofit. Nah, jadi metagenesisnya itu berangkat dari si sporogoniumnya. Ketika sporogoniumnya ini, badan sporanya ini, dia melepaskan spora. Nah, kalau digambar bagian sporogonium, Kakak akan jelaskan sporogonium, soalnya tadi ada soal pretestnya. Benar nggak struktur dari sporogonium? Ingat nggak tadi? Halo? Ada tadi kan ya soalnya. Pada jawab apa? Mana ini suaranya? Masih pada di sana kah? Masih ya? Halo? Halo Kak. Masih ya? Oke, Kakak gambar lagi nih. Nah, ini tuh apa-apa aja nih Kak. Waduh, ini kok kayak gini gimana nih keluar UTBK nih. Nah, jadi kalau ini semuanya tadi disebut apa? Ini semuanya disebut Sporogonium. sporogonium. Nah, sporogonium terdiri dari tangkai. Tangkainya itu namanya setak. Setai. Nah, terus ada kotak. Kotaknya yang ini. Nah, kotak sporogonium itu disebutnya sporangium. Beda ya. Sporangium. Sporangium ini kotak. Kalau sporogonium seluruhnya. Nah, sporangium ini adalah tempat di mana spora itu disimpan. Di sini berarti spora banyak nih. Nah, lalu ada bagian pada sporangium yang nantinya buat menjaga si sporangium bisa keluar. Namanya gigi peristrom. Nah, bagian sini disebut, yang ini ya, Kakak tunjukkan bagian ujungnya. Ini tadi gigi peristrom. Terus setelah ada gigi peristrom, kenapa disebut gigi peristrom? Nah, jadi dia terlihat seperti kayak bergerigi gitu ya. Nah, lalu ada saluran yang berbentuk lingkaran, disebut saluran cincin, disebut anulus. Nah, anulus itu adalah saluran berupa cincin yang nantinya menutup bagian, ini kan dilepas ya. Kalau misalkan kayak kita buka suatu apa ya, toples gitu, ada tutupan bagian kecilnya. Nah, kayak gitu itu adalah anulus. Lalu tutup bagian atasnya ini disebut operculum. Operculum. Nah, jadi kalau ketemu sporogonium begini, muncullah soal kamu yang ada, oh bukan ini. Ya, discard ya. Hilang dong tadi. Sebentar. Nah, ini tadi nomor berapa tadi ya pretest kamu? Itu banyak soalnya banyak banget yang salah. Nomor ini. Betul, adik-adik? Tadi kamu pada jawab apa nih kalau ketemu kayak gini soalnya? Si Diva, kamu jawab apa nih Diva? Saurus Kak. Ngasal tadi. Jawab apa tadi? Nggak bisa jawab. Iya, saya nebak. Nebak. Nah, berarti tadi kalau setelah kakak jelasin, kamu jawab apa nih berarti, Diva? Jadi kalau kecuali Saurus. Iya, karena ada bagian itu yang tidak kakak sebutkan. Betul? Diva? Iya kan? Coba. Tumbuhan berspora. Kalau di pikiran kamu tumbuhan berspora antara siapa tadi? Paku sama
Lumut. Lumut. Oke. Terus dia bilang ada badan sporogonium. Kamu langsung ingat sporogonium itu, ingat ya, sporogonium itu hanya ada pada lumut. Nah, ketika kakak gambar lagi, ya kan? Tadi ada akarnya. Terus tadi dia punya daun tapi daunnya belum sejati. Terus nanti dia muncul yang disebut sporogoniumnya. Sporogoniumnya dari sini. Nah, ini semuanya adalah sporogonium. Lalu tadi yang kakak gambar lagi, sporogonium ini nanti terbagi lagi yang tadi. Sporogonium itu mulai dari, ini tangkainya. Tangkainya tadi siapa? Tangkainya ada seta. Betul? Seta itu adalah tangkai dari sporogonium. Terus gigi peristromnya tadi di mana gigi peristromnya? Diva. Ini tadi tangkainya nih. Gambar lagi. Ya kan? Terus tadi yang ini siapa? Itu kotaknya ya? Sporongium. Ya. Yang mana gigi peristromnya? Yang di sini kan? Oh, yang itu yang ya. Iya. Terus gigi peristromnya tadi buat ngejagain supaya spora nanti bisa keluar dengan teratur. Nah, gini ya. Ini spora nih. Nah, kalau ini semuanya tadi siapa? Sporongium. Oke, tadi tangkainya. Terus nanti habis itu ada bukaannya nih. Nah, ada bukaannya siapa tadi? Anulus. Anulus. Lalu ada tutupnya lagi yang paling gede. Operculum. Siapa? Operculum. Oke, berarti ada semua ya. Ada operculum, ada anulus, dan ada gigi peristrom. Makanya benar. Sorus itu bukan. Bisa? Adik-adik, halo? Bisa? Halo? Iya. Ada yang mau bertanya enggak nih? Belum ada? Kita bisa lanjut? Ya, jadi hilang. Lanjut ya. Hilang tadi tulisan kakak nih. Nah, jadi tadi udah tahu ini sporogoniumnya berarti berangkatnya tadi dari yang option A. Nah, jadi tumbuhan lumutnya akan mau memulai metagenesis. Jadi yang A itu tadi adalah tumbuhan lumut metagenesis. Jadi metagenesis ini yang pertama, yang A, tumbuhan lumutnya akan mau, oh ini ada soalnya di sini. Ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut nanti yang akan mengeluarkan spora dari B. Nah, tadi dia memiliki badan spora yang namanya sporogonium. Sporogonium ini akan menghasilkan spora. Ya, berarti yang ini. Nah, jadi tadi A sporogoniumnya B, baru C-nya adalah spora, lalu D. Nah, apa yang terjadi setelah spora itu jatuh ke tempat yang cocok untuk tumbuh? Nah, spora akan jatuh berkembang menjadi tunas yang bernama protonema. Itu dia tunasnya. Nah, ini protonema nih berarti yang D. Nah, protonema ini dia bisa ngasilin tumbuhan lumut nih. Tumbuh, ini kan tunasnya tadi. Jadi tunas mudanya, tunas lumut yang namanya protonema akan membentuk tumbuhan lumut yang baru. Tumbuhan lumut yang baru. Loh kak, yang di atas tumbuhan lumut juga. Tumbuhan lumut yang sudah dewasa tadi. Yang ada sporogoniumnya. Kalau tumbuhan lumut ini belum ada sporogoniumnya tuh. Kelihatan ya? Di sini belum ada. Nah, terus tumbuhan lumut ini, si protonema ini ngasilin tumbuhan lumut yang nantinya tumbuhan lumut ini bisa terbentuk menjadi atau menghasilkan 2 gamet. Ini kan jadi 2 nih, ya. Gamet apa? Gamet yang menghasilkan antheridium sama archego. Wah, apalagi nih Kak? Antheridium. Nah, gimana nih ngebedainnya antheridium sama archego? Dari gambar kelihatan. Biasanya perkembangan embrio terjadi kan di tubuh betinanya. Berarti kalau kakak buat D, E, sama F, yang mana betinanya adik-adik? Lihat dari gambar, di mana perkembangan embrio terjadi? Halo, bedanya ini kan ada embrionya ya. Beda sama yang F. Setuju? Halo? Iya, Kak. Ya. Berarti yang mana betinanya? E atau F?
Yang E. Iya. Nah, terus juga kelihatan dia ini ada yang keluar nih. Ini adalah spermatozoid nih. Nah, jadi si Antheridium itu adalah menghasilkan spermatozoid, berarti dia jantannya. Terus Archegonium akan menghasilkan sel telur. Nah, terjadi juga berarti kalau ada sperma dan ovum, ini udah berkembang biaknya secara apa ini berarti? Generatif, ya kan? Nah, lalu tadi si spermatozoid ini dapat bergerak. Jadi dia bagaimana itu bisa, kan dia punya flagel. Dan pada media air, kan lumut itu hidupnya di tempat yang apa? Lembab atau yang ada kandungan airnya. Nah, sehingga membantu spermatozoid itu bisa menyusul ke bagian archegonium. Dan archegonium ini ngasilin berupa zat kimia supaya si sel sperma bisa ketarik. Nah, ini kalau adik-adik pernah masih ingat yang namanya gerak pada tumbuhan akibat dari reaksi kimia. Jadi namanya fototaksis. Jadi prosesnya nih, kok jadi foto? Foto kan cahaya. Apa dong? Kalau reaksi kimia? Kemo ya, Berasal dari kata kemo ya. Kok jadi foto? Kemotaksis. Nah, jadi kemo itu karena ada reaksi kimia yang dikeluarkan oleh archegonium sehingga si sel sperma bisa menyusul. Nah, lalu ketika sudah ada sperma dan ovum, ini berarti terjadi peleburan, berarti fertilisasi nih. Fertilisasinya yang terjadi di mana? Fertilisasinya terjadi di tubuh archegonium. Kakak buat di sini aja ya. Nah, fertilisasinya terjadi di tubuh archegonium. Berarti tadi di sini kakak tuliskan ini archego, ini anteri. Gitu aja biar simpel nih. Nah, lalu archego sama anteri. Nah, di sini nih sudah kelihatan terbentuk siapa? Embrio yang berkembang di tubuh archegonium nih. Maka sperma dengan sel ovum atau sel telur berkembang menghasilkan embrio. Nah, setelah embrio terbentuk, menghasilkan apa? Ini nanti akan membentuk bagian atasnya, terbentuklah siapa? Badan spora atau yang disebut dengan sporogonium. Nah, sporogonium inilah yang nanti yang akan kembali menghasilkan apa? Kalau ada sporogonium berarti dari tumbuhan lumutnya nih ya, kembali membentuk siapa nih? Spora. Nah, sehingga kita mau lihat nih, tadi ke posisi fasenya, fase sporofit sama gametofit. Di mana? Nah, kalau dibilang fase sporofit tadi kan penghasil spora. Siapa penghasil sporanya? Yang ini atau yang ini? Nah, berarti penghasil sporanya di sini. Berarti siapa? Sporogonium. Sporogoniumlah sebagai fase sporofitnya. Nah, kalau gametofit, coba lihat penghasil gamet. Siapa tadi yang ngasilin archegonium sama anteri? Tumbuhan lumutnya kan ya. Nah, jadi sini kan ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut inilah sebagai fase apa? Fase gametofit. Bukan protonema ya kak? Belum. Protonema kan masih tumbuhan tunasnya. Ini masih. Berarti ini masih baru tunas. Kalau udah numbuh seperti tumbuhan lumutnya, itu udah bisa ngebentuk gamet. Nah, ini yang suka ditanya kalau dalam soal. Siapa fase gametofit dan fase sporofitnya? Maka karena fase gametofitnya ada di tumbuhan lumutnya, sehingga sifat hidupnya lebih dominan di sini. Maksudnya kak, kalau lebih dominan, dia kan kalau tumbuhan lumutnya sendiri, dia kan punya daun nih, kan dia bisa bertahan lama nih, bisa berfotosintesis maksudnya. Nah kalau sporofitnya ini emang kenapa nggak bisa lama? Ini kan kalau nanti sporanya udah habis, ini kan rontok, udah nggak ada lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa dia lebih bersifat dominan secara gametofit. Bisa ya? Bisa diikuti? Halo? Berarti kalau kita buat skema, kalau ini tadi jawabannya apa? Yang bukan? Sarus ya? Kalau kita buat skemanya gimana metagenesis lumut? Halo? Pertama dari spora dulu ya, metagenesis. Kalau di skema ada spora. Spora nanti tumbuh menjadi tunas yang disebut apa? Protonema. Ya. Protonema, tunasnya tadi akan membentuk tumbuhan muda. Tumbuhan apa? Tumbuhan
lumut ya, tumbuhan lumut yang masih muda nih. Lalu tumbuhan lumut tadi akan ngebentuk siapa? Membagi dua. Berarti tumbuhan lumut ini sebagai fase apa di sini? Gametofit ya, ini fasenya. Lalu siapa tadi gametnya? Ada anteri sama arkego. Gimana tadi ngebedainnya? Yang tadi antena. Anteri, jantan atau betina anteri? Ini jantan ya, berarti ini sperma. Arkego, betina. Loh, sperma sama betina, gimana tuh pasangannya? Harusnya sperma sama apa nih ngasilinnya? Sel ovum. Lalu melebur nih, mengalami fertilisasi, ngasilin apa? Zigot. Habis itu embrio ya, bisa. Habis embrio nanti muncul, kamu tadi bayanginnya yang muncul tadi, ngasilin apa badan spora? Namanya? Sporogonium. Nah, sporogonium akan kembali lagi menghasilkan siapa nantinya? Spora. Gitu ya. Nah, lalu yang suka ditanya juga untuk yang sifat kromosomnya. Nah, kalau ingat sifat kromosomnya, spora itu bersifat karena dia adalah organ reproduksi atau sel, ini haploid nih. Berarti haploid, protonema juga haploid. Tumbuhan lumut juga haploid nih. Berarti anteri, sperma juga haploid ya. Berarti dari sini semuanya haploid. Makanya haploid haploid zigotnya apa? Kromosomnya. Adik-adik. Juga diploid. Sporogonium juga diploid. Nah, sporogonium itu nanti dalam sporogonium menghasilkan spora lagi. Berarti mengalami pembelahan apa nih? Dari 2N menjadi N. Pembelahan yang mengurangi jumlah kromosom disebut meiosis. Gitu. Berarti kalau kakak tanya, di mana atau siapa sebagai fase sporofitnya? Jawabannya? Siapa sebagai fase sporofit pada lumut? Sporogonium. Gametofitnya? Tumbuhan lumut. Kalau soal ini berarti, kamu udah bisa jawab. Ini jawabannya apa? Generasi. Nah, yang suka ditanya kayak gitu. Sporofit atau gametofitnya? Siapa generasi sporofitnya? Kamu langsung ingat sporofit, berarti penghasil sporanya. Siapa penghasil spora pada tumbuhan lumut? Sporagonium. Ya, yang mana nih? Harusnya sporogonium, Kak. Betul. Karena kalau anteri salah ya. Betul. Berarti tadi ini harusnya spora. Spora kan hasilnya. Generasi spora pada tumbuhan lumut adalah generasi yang menghasilkan. Jadi yang menghasilkan apa jawabannya? Kan generasi sporofit itu tadi adalah sporogonium. Badannya tadi menghasilkan apa dia? Kan itu pertanyaannya. Generasi yang menghasilkan, jawabannya sudah pasti spora ya. Kalau gamet tadi apa penghasilnya? Ini gamet berarti yang menghasilkan gamet sebagai generasi gametofit. Siapa generasi gametofitnya? Yang ini, antheridium sebagai jantan, archegonium sebagai betina. Gitu. Kalau protonema tidak ada kaitan dengan generasi sporofit dan gametofit karena ini masih berupa tunas dari spora. Bisa ya? Bisa adik-adik? Bisa, Kak. Oke, kalau gitu kakak lanjut mengenai tumbuhan paku. Kalau tadi lumut sudah tahu bahwa dia masih peralihan. Kalau tumbuhan paku untuk perbandingannya dengan lumut dia sedikit lebih kompleks. Nah, tumbuhan paku itu tadi ada nama istilahnya Pteridophyta. Nah, jadi dia ini sudah tumbuhan berpembulu. Kalau lumut tadi tidak berpembulu. Tumbuhan sudah berpembulu, lalu dia sudah bersifat kormus. Kalau lumut tadi kan peralihan. Apa tadi kormus? Jadi paku udah kormus tuh. Kormus apa tadi? Akar batang daun sejati. Iya. Kormus itu punya akar, punya batang, dan punya daun yang sejati. Nah, itu pada si paku. Kira-kira akarnya apa? Akarnya itu udah sama seperti akar pada monokotil nih, serabut. Ya. Terus batangnya itu dia tumbuh menjalar di dalam tanah tuh.
batangnya disebut rizoma. Beda sama rizoid tadi ya. Kalau daun, nah daunnya di sini, di situ ada kakak bukti tunjukkan, ada daun yang seperti kayak punya, ini disebut apa nih? Tapi ada daun yang nggak ada. Nah ini namanya sorus. Berarti tadi sorus adanya di tumbuhan paku. Nah ada daun yang punya sorus, ada yang tidak. Nah maka daun itu nanti terbagi dua berdasarkan ada fungsinya. Fungsinya ya, fungsinya dalam hal apa? Penghasil spora sama bentuk fotosintesis. Nah, ada dua nih, daun yang bertugas untuk fotosintesis. Namanya daun tropofil. Berarti tropofil yang ini. Ya. Terus yang B. Yang B itu adalah daun penghasil spora, disebutnya sporofil. Nah, di sini bedanya ya. Kalau nggak ada sorusnya berarti bukan daun sporofil. Kalau yang ada sorusnya berarti daun sporofilnya. Nah, lalu ada lagi daun berdasarkan bentuknya. Soalnya tumbuhan paku dia itu ada daun yang nantinya menghasilkan atau daun yang berukuran berdasarkan ukuran. Ukuran tadi ya, bukan bentuk. Berdasarkan ukuran. Ukurannya itu ada ukuran yang kecil sama ukuran yang besar. Kalau kecil berasal dari kata mikro, maka disebutnya mikrofil. Mikrofil ya. Kalau ukuran yang besar itu namanya makrofil. Kalau dari kelompok paku, kakak buat di sini. Nah, ini adalah contoh. Pernah lihat tanaman ini, adik-adik? Jangan-jangan depan rumahnya ada nih? Enggak? Halo? Masih pada di sana enggak? Gambar A, B, C sama D. Yang mana yang pernah lihat? Yang D. Yang D. Oke. Nah, di situ kalau lihat daunnya kan ada yang bentuk kecil nih. Nah, kalau ini berarti daunnya kecil, disebut apa berarti sifat daunnya? Mikrofil. Kalau daun yang kayak gini, berarti yang D ini sifat daunnya yang makrofil. Nah, kalau yang ini daunnya yang mikro. Dia kan bentuknya kayak jarum gitu tuh. Mikrofil. Ini juga mikrofil. Mikrofil. Nah, kalau ini Kak nggak ada daunnya. Tuh. Dia cuman bentuk batang yang seperti kayak ada. Jadi kalau digambar, ini batangnya jadi gini-gini doang. Nggak ada daunnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, balik lagi kemari. Tadi ada dua daun sifatnya berdasarkan ada ukuran dan juga fungsinya. Lalu tumbuhan paku, dia tadi sudah berbulu, bersifat kormus, lalu tadi akar. Akarnya tadi sudah ketahuan. Nah, sama. Paku juga sama melakukan metagenesis. Di mana metagenesis ini adalah proses pergiliran keturunan yang sekaligus mengalami fase vegetatif dan generatif. Kalau fase generatifnya itu masuk di generasi atau fase gametofitnya. Nah, kita mau cari nih gametofitnya siapa. Kalau lumut tadi gametofitnya tumbuhan lumut, sementara sporofitnya adalah sporogonium. Sementara fase gametofit pada paku itu siapa nantinya. Ya. Nah, lalu sebelum kita tahu metagenesisnya, tadi ada beberapa jenis paku ya yang kakak kenalkan. Di sini ada paku, ini paku purba. Kenapa disebut paku purba? Karena dia ini bentuk atau nggak punya daun ya, paku purba. Ini spesiesnya, jenisnya Psilotum. Karena Psilotum spesiesnya maka jadi dalam kelompok Psilopsida. Nah, terus yang B. Yang B ini disebutnya paku ekor kuda. Kok gitu? Iya, bentuknya makin ke atas tuh. Nah, jadi disebutnya ini adalah paku ekor kuda. Bentuk daunnya ya. Nah, terus yang C, dia bentuknya susunannya kayak susunan kawat. Nah, disebutnya lah paku kawat. Contohnya Lycopodium.
Nah, terus yang ini paku sejati. Paku sejati itu dia jenis daunnya. Nah, makanya disebut dia paku sejati tuh. Pteropsida. Nah, balik lagi. Maka dalam kelompok apa dia tadi? Pteridophyta. Nah, dari kelompok 4 ini daunnya yang paling kompleks atau yang lebih besar adalah dari kelompok Pteridopsida. Nah, contohnya kalau pernah dengar ada suplir, ya, jadi suplir. Suplir dengan nama Latin Adiantum. Suplir ya. Terus ada tanaman semanggi, bukan bundaran semanggi. Semanggi. Nah, semanggi ini bisa dikonsumsi atau digunakan sebagai sumber sayuran. Nah, itu dari kelompok Pteridophyta. Terus yang kakak tekankan di sini adalah perbedaannya dengan si lumut, metagenesisnya. Kalau lumut tadi sudah kelihatan. Nah, lalu ciri khasnya pada tumbuhan paku bahwa daun mudanya masih menggulung. Ya, daun mudanya menggulung. Ini ya. Nah, makanya ini berarti jenis daun apa? Jenis daun makrofil. Ini ya untuk kelompok daun yang punya ukuran makrofil. Nah, lalu kalau dilihat lagi tadi metagenesisnya. Di sini ada fase sporofit dan gametofitnya. Nah, kalau pada tumbuhan paku, spora itu ada di daun tumbuhan pakunya. Kalau lumut kan enggak. Kalau lumut kan tadi di sini. Ini akarnya, lumutnya, daunnya di sini. Penghasil sporanya lain, bentuk di sini. Nah, kalau paku ini misalkan akarnya, ini daunnya. Nah, di sini sporanya. Bisa bedakan adik-adik? Halo? Bisa ya? Masih pada di sana kah? Halo. Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, makanya di sini tumbuhan pakunya yang sifat makrofil kalau diambil dari daunnya terlihatlah seperti tumpukan ini. Inilah yang disebut dengan apa tadi? Sorus. Sorus itu apa? Sorus adalah kumpulan beberapa kotak spora. Namanya sporangium. Oh, berarti tumbuhan paku juga punya sporangium ya, Kak? Iya. Lumut juga punya, tapi paku enggak punya sporogonium. Nah, itu beda, ya. Nah, jadi sorus itu adalah kumpulan sporangium. Jadi sini banyak ini sporangiumnya. Nah, sporangiumnya. Nah, ini kalau dibuka lagi, ini satu ini namanya satu sporangium. Nah, terus di dalam sporangium ini ada saluran cincin juga yang sama juga pada tumbuhan lumut. Siapa tadi saluran cincinnya? Namanya? Anulus. Iya, anulus. Oke. Terus kalau dibuka nih spora nih. Nah, lalu kita mulai nih metagenesisnya. Ketika spora itu keluar dari kotak sporanya, spora akan jatuh ke tempat yang paling cocok untuk tumbuh. Muncullah tunas yang bernama protalium. Kalau lumut tadi protonema. Nah, lalu protalium ini coba lihat, dia bisa ngebentuk dua nih. Nah, protalium itu kalau ngebentuk dua bisa jantan sama betina. Berarti protalium lah yang sebagai generasi atau fase gametofit. Tadi beda ya, kalau tumbuhan lumut fase gametofitnya lumut itu sendiri. Sementara protalium itu adalah fase gametofit pada paku. Nah, dari sini juga kelihatan. Coba lihat perkembangannya, embrionya. Di mana ya? Di A atau di B? Panahnya juga kelihatan. Yang mana adik-adik? Kak. Iya, artinya dia masuk sini nih spermanya. Nah, berarti sama. Sperma juga bisa bergerak karena si ovarium ini, bukan ovarium. Si siapa tadi yang betinanya? Archego, sama. Ini siapa yang jantannya? Anteri. Nah, anteri atau sperma bisa menyusul si archego. Karena ada siapa tadi mengeluarkan siapa? Zat kimia ya. Sehingga reaksi ataupun gerak pada tumbuhan tersebut terjadi secara apa? Apa tadi namanya? Kemo apa ya tadi ya? Sel sperma,
itu dapat bergerak menuju sel ovum dengan adanya proses kemotaksis. Itu tadi ya. Nah, lalu setelah itu terjadi fertilisasi nih di tubuh arkego. Nah, ini berarti sudah embrio nih. Embrionya akan berkembang. Ini embrio berarti. Embrionya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku tersebut akan muncul menjadi tumbuhan paku muda nih yang daunnya menggulung, lalu jadi tumbuhan dewasa nih. Nah, di tumbuhan dewasanya lah terjadi atau terbentuk sorus-sorus tersebut. Gitu ya. Jadi kalau diurutkan, kalau lumut ya, ini sekarang paku kalau diurutkan, awalnya itu dari spora dulu. Spora tumbuh menjadi tunas yang namanya protalium. Nah, protalium tadi sebagai generasi gametofit yang akan menghasilkan gamet antheridium sama archego. Ini jangan kebalik. Kalau antheridium itu jantan, ini archego betina. Nah, ini nanti akan mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi embrio, lalu tumbuh menjadi tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku akan terdapat yang namanya sorus, ya, sorus yang nantinya bisa menghasilkan kembali spora. Sehingga kalau dilihat tanahnya, siapa yang sebagai fase sporofit adalah tumbuhan paku itu sendiri. Makanya perbedaan tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut dia sebagai fase gametofit. Sementara tumbuhan paku dia berperan sebagai fase sporofit. Nah, kalau protaliumnya tadi adalah berperan pada fase gametofitnya. Gitu ya perbedaannya. Nah, lalu tadi kalau kita ngomongin kromosomnya, ingat tadi mulai dari spora, pokoknya sebelum zigot nih. Zigot itu kan sudah pasti 2N. Ini semuanya berkromosom haploid. Lalu zigot tumbuhan paku berkromosom diploid. Diploid menjadi haploid kembali karena mengalami apa? Pembelahan secara meiosis. Nah, sehingga untuk soal kamu yang di pretest itu bisa kamu jawab nih. Kakak munculkan lagi. Nomor, nah, kali dulu deh. Ini paku ya tadi ya. Nomor 1 ya tadi ya, pretestnya. Coba kalau nomor 1. Kakak panggil dulu si Rafki. Halo Rafki, apa jawaban kamu nih? Setelah kita belajar tadi, Rafki. Tadi kalau salah, Apa kira-kira itu Rafki? kalau salah antara A sama B. Lupa. Kak, udah ada jawabannya di situ. Nah, coba kita cek dulu. Iya. Pernyataan yang bukan ciri tumbuhan paku. Kalau yang A, antheridium dewasa menghasilkan sel telur. Ini udah salah ya. Kenapa? Karena yang menghasilkan sel telur siapa? Bukan antheridium. Siapa Rafki? Harusnya yang betinanya. Archegonium. Ya enggak? Benar? Iya, Kak. Ya, coba yang B-nya. Kan dimintanya yang salah, yang bukan. Gametofit. Gametofitnya berarti penghasil gamet mempunyai antheridium sama archego. Betul? Rafki? Itu, Kak. Gametnya itu berupa anteri. Siapa penghasilnya? Siapa yang membentuk gamet? Siapa tadi yang membentuk gametnya? Sebelum anteri sama archego tadi di tumbuhan paku? Ada yang mau jawab? Siapa yang membentuk gamet? Protalium. Betul, tunas setelah dari spora membentuk protalium. Protalium inilah nanti yang ngasilin anteri sama archego. Coba lihat yang C-nya. Yang C-nya,
tumbuhan sporofit itu katanya lebih dominan daripada tumbuhan gametofit. Betul atau salah? Benar. Untuk tumbuhan paku. Kalau tumbuhan lumut gimana? Kebalikannya atau sebaliknya? Kalau tumbuhan lumut gimana? Kalau tumbuhan lumut lebih dominan sebagai apa dia berperannya? Tumbuhan lumut itu tadi lebih dominan sebagai lebih dominan sebagai fase kalau lumut gametofit ya. Kalau paku sporofitnya lebih dominan. Oke, yang D. Spora berkembang menjadi gametofit yang dapat berfotosintesis. Bisa nggak spora yang berkembang menjadi gametofit? Siapa emang gametofitnya? Gametofitnya itu adalah protalium tadi. Bisa nggak dia berfotosintesis? Nah, jadi protalium ini merupakan tunas, ya dia masih dapat. Dia dapat. Jadi berupa talus ya. Protalium itu tumbuhan talusnya. Jadi dapat berfotosintesis. Oke. Kalau yang E, sorus pada tumbuhan paku merupakan kumpulan sporangium. Betul tadi ya? Jadi kalau digambar, kalau si lumut itu kan cuma satu sporangiumnya. Kalau paku itu banyak. Jadi tadi kalau misalkan kakak gambarkan lagi, ini batangnya, terus ini ada daunnya. Pada daunnya itu tadi kakak bilang banyak, ini bukan spora-spora tapi sorus. Satu sorus ini banyak di dalamnya kotak spora. Kalau digambarkan nih, jadi ini kalau di tampilan mikroskopisnya ya. Nah, di jaringannya. Nah, kotak sporanya di sini. Ini satu kotak sporanya. Terus ada lagi, ini dua, gitu ya. Terus di sini, ya, gini ya. Terus ada lagi. Nah, terus dia punya jaringan yang pelindungnya. Namanya si indusium. Nah, ini dia. Indusiumnya yang mana? Indusiumnya yang ini. Ini disebutnya indusium. Terus tadi anulusnya yang mana Kak? Kan tadi ada anulus juga tuh. Nah, jadi ini tadi ini semuanya kotak spora. Di sini tadi ada saluran cincinnya tadi. Nah, di sini tadi disebutnya anulusnya. Nah, sporanya di dalam sini. Gitu ya. Berarti sporangium di sini ada 6 nih. Sporangiumnya ini sporangium, sporangium, sporangium. Ini semuanya akan menyusun sorus. Gitu. Jadi kalau kayak jauh untuk soal yang ini clear dulu. Yang ini tadi. Nah, berarti ini jawabannya apa dong? Benar nggak itu deh? Coba kita lihat. Suatu badan tempat berkumpulnya sporangium jika masih muda dilindungi oleh indusium adalah bukan sporogonium ya. Kenapa sporogonium salah? Adik-adik? Karena sporogonium itu ada pada tanaman di tanaman laut, tanaman lumut, ya kan? Strobilus. Nah, strobilus tadi kakak bilangnya di biji terbuka, gymnospermae. Nah, maka supaya mudah mengingatnya, kalau pada tumbuhan lumut itu sporogonium, kalau tumbuhan paku itu namanya sorus. Dan sporogonium itu cuma satu kotak sporanya, sementara sorus itu banyak kumpulan sporangiumnya. Bisa? Halo? Bisa, Kak. Bisa. Terus yang ini nih. Nih. Apa tadi? Melanjutkan keturunan dari generasi. Berarti apa? Jenis daun tumbuhan paku yang berperan melanjutkan keturunan dari generasi. Berarti yang ada sporanya. Betul nggak? Iya, Halo? Kak. Iya, berarti sporofil. Nah, kalau mikrofil tadi apa?
Mikro. Mikro berarti ukuran daunnya yang bagaimana? Kecil. Nah, kalau tropofil tadi daun apa? Ada yang masih ingat tropofil? Daun yang berperan untuk berfotosintesis. Soalnya tadi kan daunnya ada dua tuh. Ada daun yang tugas buat ngasilin spora, ada daun yang tugas untuk berfotosintesis. Oh berarti Kak daun yang berfotosintesis itu nggak ngasilin spora? Iya, jadi cuma dua. Nih mesofil. Mesofil ini jaringan penyusun pada tumbuhan tingkat tinggi. Berarti jaringan pada daun nih. Mesofil ini ada palisade sama spons. Kalau ingat ya, jaringan palisade dan jaringan spons. Nah, gitu dia. Ini maka jawabannya itu B. Paham? Halo? Paham nggak? Bisa. Ada yang mau bertanya? Kakak bisa lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Kalau ini jawabannya kenapa D? Daun muda menggulung. Iya, dari situ ciri khasnya. Jadi dalam satu pengamatan tumbuhan ciri tidak berkayu. Tidak berkayu berbatang roset. Nah ini daun muda menggulung tadi. Itu pada si paku memiliki akar serabut. Kalau akar serabut, tadi kan akar serabut ada pada tumbuhan monokotil tadi ya. Nah, kalau Bryophyta ini daunnya tidak menggulung. Salah. Spermatophyta tadi apa ya? Tumbuhan apa ya tadi? Berbiji ya. Tumbuhan berbiji itu ada dua tadi ya. Ada biji terbuka, gimnos. Ada biji tertutup, bukan spermatophyta. Siapa? Kalau biji tertutup? Angios. Iya, angios. Kalau talopita, siapa tumbuhannya? Yang talus itu. Iya, yang talus. Contoh tanamannya. Siapa yang bersifat talus? Benar-benar talus. Alga ya, alga atau ganggang. Tumbuhan yang belum jelas akar, batang, dan daunnya. Kalau Pteridophyta, dia ini sudah tumbuhan apa? Kormus atau talus? Kalau paku sudah kormus, gitu ya. Berarti kalau tadi untuk skema kakak itu yang tadi, yang pertama klasifikasi tumbuhan itu ini semuanya yang berpembulu sudah pasti kormus. Kakak balik ke sini. Tadi yang di sini kan ada skema kakak tadi yang mana ya tadi? Oh, kok tutup? Gimana tadi skemanya? Kakak mau dengar dulu. Ada plantae, benar? Terus ada dua tadi ya? Siapa yang berpembulu? Tidak berpembulu? A, tracheophyta sama tracheophyta. Ini maksud kakak yang tracheophyta ini semuanya sudah bersifat kormus. Kalau ini berperalihan ya. Kormus tadi itu ada biji sama berspora. Nah, makanya paku itu tumbuhan berspora tapi sudah bersifat kormus. Nah, gitu dia. Terus kita mau lihat untuk tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu ada dua, yaitu gymnosperme sama angiosperme. Nah, ini tadi. Ini tadi ya, siapa ini? Jadi ada 4 kelompok nih gymnosperme. Gymnosperme tadi adalah biji terbuka. Kenapa dia disebut biji terbuka? Dia tidak punya atau tidak punya bunga. Dia itu punya yang namanya strobilus. Jadi kalau ngomongin kata strobilus itu langsung ingatnya di tumbuhan gimnos. Nah,
Terus karena dia tidak punya bunga, sehingga bijinya dia itu tidak dilindungi atau tidak berada di dalam daun buah, dilindungi oleh bakal buah. Nah ini, karena apa? Karena tadi dia nggak punya bunga, makanya nggak punya daun. Jadi kenapa dia tidak dilindungi oleh bakal buah? Karena nggak ada ya. Karena tidak ada daun buah yang disebut dengan karpel sama bakal buah yang disebut ovarium. Makanya tadi ada soal kamu juga tuh, beda gimnos sama angios. Jadi kalau gimnos nggak ada karpel, karpel itu adalah daun buahnya, sementara ovarium itu adalah bakal buah. Ini nggak punya. Makanya tapi dia tumbuhan berbiji. Tapi bijinya nggak ada dilindungi sama daun buah sama bakal buah ini. Nah, contohnya itu ada 4 kelompoknya, ada klasifikasi gimnos. Yang ini, yang A adalah dari kelompok ya Kikas atau Pakis Haji. Ya, Cicadinae. Waduh, apalagi nih Kak. Jadi si Pakis Haji ini bukan Pak Haji ya. Pakis Haji ini dia mirip kayak tanaman palem-paleman. Kayak palem ya, Pakis Haji. Nah, kalau yang palem-paleman kayak kelapa itu masuknya angios. Gitu. Terus yang ini, yang B. Nah, yang B ini adalah jenis dari tanaman Ginkgo ginae, Ginkgo biloba. Ginkgo ginae. Nah, itu dia. Terus yang bawah, ini melinjo ya. Melinjo ini dari kelompok Gnetinae, berasal dari kata genetum, genemon, Gnetinae. Nah, yang ini yang sering ya, ini adalah conifer, coniferae. Ini sering banget nih, yang daunnya seperti jarum ya, cemara, pinus. Nah, ini dia. Berarti ini adalah contoh-contoh dari ini pakai saji contohnya. Kalau ini contohnya tadi Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Kok jadi biloga? Biloba. Kalau Gnetinae contohnya apa? Kalau Gnetinae contohnya tadi Gnetum genemon. Iya, melinjo. Nah, Kak melinjo yang aku sering lihatnya Kak sama conifer. Melinjo. Ini juga ada kok jadi taman hias nih kalau di perumahan. Bener nggak sih pakai saji? Iya kan? Betul? Halo. Ini pinus. Pinus, cemara, ya. Nah, ini conifer nih. Oke. Itu untuk ciri khas ya. Itu ciri khasnya. Lalu dia ini tanaman gimnos, hampir seluruhnya seperti tanaman berkayu. Nah, maka gimnospermae ini selain dia tadi biji terbuka tidak punya bunga, tapi dia tumbuhannya atau batangnya sudah berkayu. Kalau batangnya udah berkayu, berarti punya kambium. Nah, terus biasanya kalau batang berkayu punya kambium, akarnya juga harus lebih kuat, yaitu akar tunggang. Gitu ya. Terus untuk reproduksinya, dia itu reproduksinya secara generatif. Kalau generatif itu dia pembuahan tunggal. Beda nanti sama angios, pembuahan ganda. Maksudnya Kak, pembuahan tunggal itu dia berarti ada proses reproduksi antara strobilus tadi bunganya ya. Nah ini. Strobilus jantan sama strobilus betina. Gitu dia. Sehingga kalau kita lihat untuk soalnya, soal yang kamu tuh, nah, ini banyak banget yang salah nih. Pada enggak ini. Nah, kalau ini setuju enggak jawabannya B? Tuh, banyak banget nih pada salah. Nomor 6. Jawabannya kalau nomor 6 dia nanya apa? Udah tahu ya perbedaan gimnos sama angios? Perbedaan gimnos tadi biji terbuka karena dia enggak punya. Karpela tadi apa? Tadi dengan kakak enggak? Karpela tadi adalah daun buah. Nah, kalau ovarium tadi bakal buah. Itu yang benar gimnos itu enggak punya.
Angios punya. Di situ perbedaannya. Kalau penyerbukan mereka sama. Penyerbukan itu kan adalah awal dari reproduksinya. Penyerbukan itu kan proses jatuhnya benang sari, nah kan gitu ya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, kalau gimnos juga terjadi. Sama ya. Perisikal. Perisikal ini adalah jaringan. Jaringan penyusun pada akar. Penyusun akar ya. Ini sama mereka. Maka yang perbedaan jelas sekali itu adalah di bakal buah dan juga daun buahnya. Paham ya? Halo? Iya, serius sekali di sana. Apa ada masih dengar suara kakak di sana? Halo? Oh iya, udah jam berapa? Nomor 10 itu kok banyak salah ya? Nomor 10 emang jawabannya apa? Oh, tadi udah kita jawab ya. Nomor 10. Bisa. Tadi yang nomor. Nah, kalau ini apa jawabannya? Kenapa, Bi? Ayo. Spermatopita tadi tumbuhan apa? Kelompok tumbuhan berbiji. Terus yang berbiji itu ada gimnos sama angios nih. Mana yang tepat mengenai keduanya? Memiliki bunga sejati. Siapa yang punya bunga sejati tadi? Angios Kak. Iya, angios punya. Memiliki jaringan pengangkut. Kan tadi masuk berpembuluh mereka berdua. Betul nggak? Makanya Iya. sama. Iya. Apa tadi tumbuhan berpembuluh namanya? Lupa mulu nih Kak. Tracheophyta. Nah, ini dia berpembuluh, punya xilem dan phloem. Siapa yang punya bakal buah? Gimnos. Iya, gimnos. Kok gimnos yang punya bakal buah? Yang punya bakal buah itu angios dong. Kalau gimnos nggak punya bakal buah, yang punya bakal biji. Kalau dia nggak punya bakal buah, makanya tadi bijinya bagaimana tadi sifatnya? Terbu? Tadi bukan ovarium Kak, bakal buah. Ovarium itu tadi iya, ovarium, benar. Tapi yang memiliki Gimnos bakal tadi, buah, siapa yang punya bakal buah? Ayo, coba kita lihat tadi. Gimnos, mana tadi ya? Kita lihat. Memiliki Kak? Tidak ada. Oh iya Kak. Iya. Biji tidak dilindungi bakal buah. Artinya tidak ada karpel dan ovarium. Karena nggak punya keduanya ini, maka bijinya nggak dilindungin. Gitu. Makanya disebut biji terbuka. Berarti kalau angios punya daun buah sama punya bakal buah. Setuju? Ya kan? Setuju Kak, setuju Kak. Iya, kebalik ya. Oke, berarti tadi ini benar ya. Memiliki endodermis. Nah, yang punya endodermis, kan ini ceritanya mereka persamaannya ya, bahwa mereka kedua-duanya punya apa, kan gitu ya? Betul nggak? Soalnya ini, benar? Kalau tadi bunga sejati ini punya angios, gitu kan? Ya enggak. Kalau jaringan pengangkut ini mereka berdua oke punya, makanya ini jawabannya. Yang punya bakal buah tadi juga angios, ya enggak? Ya kan? Yang memiliki endodermis juga angios. Kalau pada gimnos, endodermisnya menjadi penyimpan makanan. Ya. Kalau kambium ada pada siapa? Ada gimnos, ya kan? Terus pada angios, tapi kan pada angios terbagi dua lagi, bukan? Ya enggak? Angios siapa tadi? Mono sama diko. Kalau mono punya kambium enggak? Ya agak. Iya, makanya ini salah. Seakan-akan dia memiliki kambium semuanya, gimnos atau angios. Setuju? Iya. Sepertinya waktunya sudah habis untuk biologinya. Ada yang mau ditanya sebelum kakak tutup? Paham tadi untuk tumbuhan? Halo? Bisa ya? Ada yang mau bertanya sebelum kakak tutup?
Belum ada? Oke, baiklah. Mudah-mudahan materi hari ini mengenai pelantai, kalaupun nanti ada animalia yang kamu ingin tanyakan, kamu boleh tanyakan kakak ya. Semoga materi ini dapat kamu manfaatkan buat review pembahasan UTBK biologinya, khusus biologi. Tetap semangat. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Makasih Kak. Ya, Ya. sama-sama.